Yang paling membahagiakan itu kalau terima komisi, Pak. Itu yang paling membahagiakan, Pak. Halo, bertemu kembali. Saya Firdaus, masih di acara Bincang Properti. Kita bincang-bincang masalah properti seputar isu dan perkembangan situasi tentang properti. Nah, kali ini saya bersama dengan bintang tamu spesial. Ini seorang ibu rumah tangga dan property agent yang sudah sukses meniti karirnya, sudah berpengalaman beberapa tahun dan saya pikir sangat profesional di bidangnya. Nah, kita berkenalan dulu dengan beliau. Halo. Halo, ini Pak. Gimana nih kabarnya? Halo Pak Firdaus, alhamdulillah sehat luar biasa pokoknya. Nah, ini karena ada pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, ini kita ingin berkenalan dulu nih Bu, dengan Bu Rini ya. Boleh. Oke. Nah, mungkin Bu Rini bisa menceritakan dulu nih sebelum menjadi property agent ya. Mungkin profesinya dulu apa ya Bu? Ada berhubungan properti atau enggak gimana gitu? Sama sekali nggak ada hubungan properti, Pak. Jadi saya pertama kerja itu di perusahaan farmasi, kemudian di perusahaan plastik packaging, yang ketiga saya di insurance, akhirnya saya berkecimpung di dunia properti. Seperti itu. Berarti sudah cukup lama ya Bu sebelum di properti sudah jadi profesional di bidang lain itu sudah bertahun-tahun ya? Berarti? Sudah Pak, sudah. Belasan tahun mungkin ya? Iya, belasan tahun. Ya, belasan tahun. Itu di Jogja atau di luar kota Bu? Di Jakarta Pak. Oh, di Jakarta? Jakarta, iya. Di Jakarta, ya. Oke, terus memutuskan balik ke Jogja ya, pindah atau gimana? Betul. Tahun 2011 saya memutuskan untuk pindah ke Jogja. Itu juga belum langsung terjun ke properti sih sebenarnya. Saya masih menekuni yang sebelumnya. Tapi terus kemudian lama-lama kok saya mencoba kayaknya asik nih dunia properti gitu kan. Karena pengalaman saya beli rumah saya sendiri. Asik aja buat saya gitu. Akhirnya saya mencoba mencari sebuah kantor properti untuk saya ikut bergabung di dalamnya. Seperti itu. Itu Ibu memutuskan ya itu menjadi properti itu yang pertimbangan utamanya itu kenapa ya? Sebab utamanya gitu kok tiba-tiba beralih properti gitu kan, karena tadi latar belakangnya kan nggak ada yang properti. Iya. Itu apa itu? Apa mungkin ada sesuatu yang paling kejadian atau mungkin ditawarin saudara orang? Oke. Sebenarnya enggak, cuman ketika waktu saya di Jakarta itu Pak, saya membeli properti itu melewati agent profesional gitu. Dan di situ saya merasa sangat terbantu. Sangat terbantu baik dalam proses jual belinya, proses negosiasinya, termasuk proses KPR-nya juga gitu loh. Akhirnya saya kayaknya enak juga ya ini bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Yang mungkin kan orang beli properti itu kan awam Pak sebenarnya. Karena mungkin dia misalnya dia umur 30 tahun atau 40 tahun mungkin membeli properti baru 1 kali 2 kali gitu kan, dan tidak setiap saat beli. Jadi banyak hal yang awam akhirnya dengan bertemu saya gitu kan, saya senang, saya yakin nanti saya bisa membantu mereka seperti itu. Ya, jadi ada semacam karena pengalaman dari lain untuk kita ternyata kok kesannya bagus. Iya, jadi betul. Jadi pengalaman pribadi Pak sebenarnya. Iya, pengalaman. Ini kan pribadi. ini rumah tangga ya, rumah tangga sambil nyambi gitu. Ini bisa diceritakan tuh bagaimana kok bisa mengatur waktu dengan baik dengan keluarga dan profesi ini gimana caranya? Itu sebenarnya enaknya ikut di agent properti ya Pak. Salah satu alasan saya kenapa saya ikut di agent properti karena waktu saya fleksibel Pak. Fleksibel dalam artian fleksibel bertanggung jawab ya seperti itu. Jadi di sini kan saya bukan karyawan tapi saya ya kalau bahasa kerennya saya entrepreneur gitu loh Pak, gitu kan. Itu bahasa kerennya lah gitu kan. Jadi saya bermitra dengan kantor properti untuk saya bergabung di sana. Saya bisa mengatur waktu saya sendiri. Jadi waktunya saya antar anak sekolah, saya antar anak sekolah. Waktunya saya menjemput mereka, saya menjemput mereka. Tapi di lain waktu itu saya masih bisa mengatur waktu saya dengan sangat-sangat fleksibel sih. Itu yang menjadi pertimbangan pertama saya Pak. Lebih ke karena pertimbangan anak-anak juga seperti itu.
Nah itu kan ada peralihan Ibu ya, sebelumnya Ibu wanita karir yang mungkin ada 9 to 5 menjadi seorang entrepreneur ya, ataupun di property agent itu kan mungkin waktunya lebih fleksibel. Nah itu ada nggak sih misalkan mungkin benturan pemikiran ataupun mungkin cara menyesuaikannya itu gimana? Ritme. Ritme itu sebenarnya kalau saya mencoba untuk ketika saya bekerja kan saya dari pagi ya Pak, dari jam 8 sampai jam 5 sore, itulah waktu bekerja saya. Saya juga akan usahakan di situ Pak, waktu bekerja saya ya saya start dari jam 8, jam 5 sore gitu kan, atau jam 6 sore. Cuman kalau ketika saya bekerja saya tidak bisa nyelingin waktu jemput anak-anak sekolah, nah di sini saya masih bisa menyelingkan waktu untuk saya menjemput anak sekolah dan lain-lain itu saya masih bisa atur gitu loh Pak. Nggak terlalu kalau buat saya sih nggak terlalu susah sih gitu loh. Jadi karena memang saya mencoba untuk saya tetap jam kerja saya tuh di situ gitu loh Pak. Seperti jadi, itu. Sudah ditentukan Ibu ya, semacam orang kerja tapi kita yang ngatur sendiri. Betul ya, betul. Nah, kalau kita sebagai property agent misalkan ya, kan sering terjadi itu pada waktu weekend misalkan itu ada permintaan klien tuh survei segala macam. Padahal kan biasanya nih libur. Iya, betul. Gimana Bu? Pertama dulu keluarga bagaimana reaksinya dan kemudian Ibu gimana cara mengatur atau menjelaskan ke keluarga gitu? Oke. Ketika saya mulai memang saya anak mungkin boleh dikata masih SD ya Pak waktu itu ya. Masih SD. Jadi ketika hari Sabtu Minggu ketika mereka libur, waktunya mereka libur saya harus bekerja, saya bawa Pak. Nah, saya bawa karena mungkin hari Minggu itu waktunya saya juga tidak dari pagi sampai sore gitu kan. Jadi hanya ada beberapa waktu yang mungkin klien pengen showing, pengen lihat lokasi. Nah, itulah saya bawa anak-anak, bawa keluarga. Setelah itu nanti kadang saya ya habis itu kita jalan kemana gitu, sehingga dari situ mereka juga mengerti bagaimana pekerjaan ibunya, apa yang ini. Mereka jadi tidak terlalu protes juga seperti itu. Tapi pada awal-awalnya itu gimana Bu? Misalnya si keluarga atau misalnya putra-putrinya yang lebih itu misalkan kalau menghadapi gitu gimana? Mereka lebih sudah dari awal memang memahami atau mungkin ada protes-protes yang mungkin lebih keras gitu gimana atau gimana? Enggak, protes keras sih enggak Pak. Kalau kebetulan anak-anak saya lebih memahami. Dari awal memahami. Itu memang dikasih pemahaman atau gimana caranya? Iya, biasanya kalau misalnya memang kebetulan saya ada hari Minggu nih, kebetulan ada jadwal showing ya, saya sampaikan dulu, kita jalan-jalan, tapi Ibu showing dulu, Ibu bawa klien dulu, setelah dari situ baru kita pergi, kita mau kemana. Nah itu biasanya mereka sangat mengerti sih Pak, bisa mengerti itu gitu. Kemudian kan ini Ibu sudah masuk di property agent ya, selama beberapa waktu lama ini udah mungkin sudah bertahun-tahun ya Bu, lebih dari 5 tahun pastinya, sudah sangat profesional. Iya. Nah, selama yang Ibu lakukan di Riwet ataupun di property agent itu apa sih yang memang paling berkesan gitu? Misalkan apa yang mungkin dari awal belum diketahui terus jadi di property agent jadi tahu tentang apa, atau mungkin ada hal yang paling berkesan gitu yang diketahui dulu gitu? Tentang apa gitu? Oke. Yang paling berkesan itu sebenarnya adalah ketika saya bisa membantu proses dari showing, negosiasi, sampai akhirnya terjadi transaksi jual beli, pelunasan, dan akhirnya kedua belah pihak saya thank you dan mereka happy semuanya. Itu sebenarnya yang membuat itu adalah hal yang paling berkesan, yang apa ya istilahnya kebanggaan buat saya. Kalau itu kebanggaan buat saya, kenapa saya bisa membantu kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, dan mereka happy ending. Jadi ini ya Bu, apa kesannya itu justru malah ketika bisa membantu orang mencapai keinginannya mungkin ya Bu ya. Iya, itu ya, betul. Itu yang paling merasa itu sangat berkesan ya. Iya, itu paling berkesan. Dan setiap kali proses transaksi itu punya cerita masing-masing Pak. Punya cerita yang berbeda-beda. Mungkin dengan rumah satu akan berbeda dengan rumah dua. Tapi overall sih endingnya selama mereka happy, itu membuat saya happy. Gitu. Ya. Betul. Nah ini sebelum
nanti cerita pengalaman lanjut nih, yang kan mungkin ini mau nanya nih, sebetulnya kalau sebagai apa ya property agent itu apakah pengetahuan yang diperlukan sebelum memasuki ini apa aja sih sebenarnya, atau mungkin nggak usah deh nanti belajar di sini atau gimana Bu? Sebenarnya gimana sih? Kalau dari pengalaman saya jujur saya tidak bermodal sama sekali Pak. Tapi memang saya belajarnya sambil berproses gitu loh, karena ketika saya masuk saya benar-benar nol. Saya bicara listing itu apa, saya nggak tahu, vendor itu apa, saya juga belum tahu. Semua istilah-istilah itu juga saya pelajari di sini, maksudnya di property agent gitu kan. Dan itu belajar sambil berproses sebenarnya. Berproses ya. Betul. Tapi minimum itu sebenarnya apa Bu? Pengetahuan yang menurut Ibu yang paling tidak harusnya dipunyai dulu sebelum masuk lah misalkan. Apa itu sebenarnya? Apa ya? Kalau berhubungan dengan properti sih mungkin lebih tidak usah propertinya Bu. Jadi apa ya? Profesinya nih mungkin kalau gini ini sebenarnya apa sih gitu. Apa motivasi yang kuat mungkin, atau mungkin nilai-nilai kejujuran atau bagaimana gitu mungkin supaya orang nih paling enggak modal dasar dulu itu apa sih gitu. Menurut Bu Rini aja, ini menurut versi Bu Rini aja gimana? Apa ya? Sebenarnya kejujuran oke. Karena itu menjadi bagian dari, karena kan sebenarnya gini, saya di sini kan menjual jasa. Ya, jasa itu bisa terjadi sebuah pelayanan jasa ketika orang yang menggunakan jasa saya itu dia trust kepada saya. Jadi buat saya betul sih kejujuran itu hal yang utama. Seperti itu. Tapi ketika saya masuk pertama kali sebenarnya yang pertama adalah niat Pak. Niat jadi apa ini? Niat jadi enggak, kalau saya niat enggak jadi, tapi niat cari duit Pak. Kalau saya jujur itu Pak. Saya tujuan utama di sini adalah saya niat cari duit. Nah buat apa kalau saya di sini saya nggak cari duit Pak? Berarti niat cari duit ya? Itu jadi istilahnya kayak motivasi utama. Betul. Motivasi utama saya adalah cari duit. Nah, kalau saya nggak cari duit terus ngapain Pak saya di sini? Masa nolong orang doang kan nggak mau dong gitu kan? Ya, motivasi utama Bu Rini itu harus niat cari duit dulu. Iya. Berusaha ya. Betul. Jadi gini, cari uang intinya adalah saya punya impian, gitu loh Pak. Yang saya bawa pertama adalah impian saya. Saya punya impian. Nah, ketika saya jadi karyawan, saya tidak mungkin akan mengset impian saya itu. Saya bisa nulis sih, cuman saya tercapainya kapan saya nggak tahu Pak. Karena dan nggak yakin, mungkin sampai saya pensiun impian saya itu saya belum tahu bisa tercapai atau tidak. Karena ketika oke lah saya capai target, bonusnya berapa toh? Nah, ketika perusahaan lebih, apakah gaji saya naiknya juga 2 kali lipat? Enggak kan gitu loh. Jadi awalnya karena impian itu, karena impian saya punya impian yang banyak. Akhirnya bagaimana saya coba apa ya yang bisa meng-create uang ini loh tanpa batas. Kalau itu saya bilang istilahnya tanpa batas ya. Karena saya bisa meng-create, saya mau ini, saya harus seperti apa gitu. Makanya saya terjun di properti karena saya lihat properti menjanjikan gitu kan. Properti itu menjanjikan. Saya pikir properti tidak akan ada matinya selama masih ada kelahiran lah. Karena orang tetap selama masih ada kelahiran, selama masih ada pernikahan antara pria dan wanita, semua orang butuh rumah Pak. Saya yakin itu. Jadi itu tidak akan ada matinya gitu kan. Tinggal kita bekerja, kita jalani, kita setting semuanya. Awalnya duit pokoknya Pak. Kan awalnya duit. Kita pasti istilahnya dibutuhkan. Betul. Nah, ini kan terjadi perkembangan situasi teknologi modern lah ya Bu. Misalkan adanya AI, artificial intelligence, kemudian ada mungkin internet yang makin canggih ya Pak ya. Dan sebagainya itu. Konon kan katanya di beberapa situasi dan profesi itu terjadi disrupsi, itu apa ya? Jadi disrupsi, jadi gangguan, makin tidak dibutuhkan nih manusia. Kalau menurut Bu Rini nih, kira-kira nih, kalau property agent itu masih di zaman yang akan semakin bergerak maju dan cepat serta canggih, ini masih dibutuhin nggak sih? Kalau saya bilang masih Pak. Kenapa Bu? Satu, tidak semua orang bisa menghandle penjualan propertinya. Walaupun mungkin dia bisa ya, maksudnya saya punya rumah sendiri, saya jual sendiri, saya iklan aja di internet. Nah, seberapa jauh
seberapa peluangnya itu bisa terjual melalui itu. Ketika dia cuma posting sekali nggak diapa-apain, saya yakin itu tidak akan bergerak kemana-mana Pak. Seperti itu. Tapi dengan adanya saya dan teman-teman yang lain, teman-teman property agent, itu kita punya database, kita punya link. Yang link itu kan kita bisa, database itu kita bisa dapat dari mana saja gitu kan. Nah itu kalau menurut saya itu sangat membantu. Dan itu sudah terbukti walaupun sekarang dunia internet sedemikian sedemikian majunya gitu, bahkan orang bisa melakukan virtual showing gitu kan, tidak perlu datang, tidak perlu ini. Nah itu tetap menurut saya tetap membutuhkan kami, karena ketika saya tanya Pak Firdaus deh, Pak Firdaus punya rumah satu mau dijual atau 2 atau 3 deh, mau dijual sendiri. Nah ketika orang lihat iklan Pak Firdaus yang diiklankan sendiri Pak Firdaus, dia mau lihat apakah langsung membeli? Belum tentu. Nah, berapa banyak orang yang hanya melihat-lihat dan tidak membeli, Pak? Jauh lebih banyak, Bu. Nah, kira-kira Pak Firdaus sebagai pemilik rumah, apakah masih akan sanggup untuk melayani mereka? Repot. Nah, itu Pak, itu kenapa? Kalau menurut saya, kami tetap masih dibutuhkan, karena memang itu tugas kami. Jadi walaupun mau sehari itu 4 kali, 5 kali orang lihat tidak jadi beli, itu tugas kami, gitu loh, seperti itu. Nah, kami dibayar karena itu, gitu loh Pak, seperti itu. Berarti aspek hubungan antar manusianya kita sudah terjalin lebih dahulu gitu ya Bu ya? Iya. Dengan itu tadi database ya. Betul. Ini ya, ingin menarik nih Bu tentang database. Ibu itu kan sudah lama nih ya di dunia properti agent. Nah, saya ingin tahu nih, seberapa penting database ini dan bagaimana cara Bu Rini untuk mencari database yang valid gitu misalkan. Nah, ini gimana? Seberapa penting? Penting kalau saya bilang, sangat-sangat penting. Penting itu kita dapat dari mana? Sebenarnya banyak juga Pak, banyak banyak cara ya gitu kan. Ada ketika kita pasang iklan di marketplace, ketika kita di sosial media, nah itu kan banyak yang memberikan respon. Ya kadang respon itu tidak selalu positif, tapi tetap itu bisa kita jadikan database, gitu kan. Menyaring database, istilahnya menyaring database memang tidak mudah, karena kita tidak tahu bahwa respon yang masuk ke kita itu, respon masuk ke kami itu apakah dia benar-benar pembeli yang serius atau hanya sekedar bertanya-tanya, gitu kan. Nah, tetap itu kita tampung dulu, tetap itu kita simpan dulu. Biasanya berjalannya waktu akan ketahuan, Pak. Memang memang tidak akan bisa ketahuan ketika hanya kita 1 kali, 2 kali komunikasi itu biasanya belum, Pak. Masih informasi. Iya, masih informasi. Nah, ketika mungkin kita sudah ketemu itu akan lebih enak, Pak. Ketika sudah ketemu kita akan lebih bisa banyak istilahnya bicara ya, atau saling berbagi informasi gitu. Apa yang dia butuhkan, apa yang ini itu lebih enak. Dan dari situ biasanya kita benar-benar tahu bahwa oh ini memang pembeli potensial. Ini adalah database potensial. Dari situ baru kita bisa istilahnya menyimpan bahwa ini database gitu loh Pak. Ada yang cuman sekedar tanya-tanya ya kita pisahkan. Oh ini hanya sekedar tanya-tanya. Tidak menutup kemungkinan yang sekedar tanya-tanya saat ini mungkin tahun depan dia bisa benar-benar menjadi database pembeli yang benar gitu loh Pak. Seperti itu. Jadi saya sedikit menjalin benang merahnya tadi bahwa sentuhan dari manusia itu tetap akan lebih mendapatkan respon yang baik daripada hanya sekedar sentuhan teknologi. Mungkin seperti ya, itu ya. Kalau buat saya saat ini ya Pak, masih seperti itu. Jadi di sini bisnis properti ternyata itu tidak semata mekanik antar teknologi. Ya. Jadi ini sangat besar sekali pengaruh dari manusia di dalamnya. Ya Bu ya. Iya, menurut saya begitu Pak. Walaupun kita tidak bisa menyingkirkan itu ya kecanggihan teknologi tidak. Jadi kalau menurut saya tetap masih harus bisa sinkronis Pak antara kedua ini Pak. Harus tetap bisa jalan berdua. Ya. Jadi istilahnya menurut Bu Rini ini kalau sebagai property agent jangan terlalu takut dengan
nanti terdisrupsi dengan Teknologi. teknologi ya Bu ya. Iya, betul. Kalau saya sih nggak Masih takut sih ya. Pak. Saya tidak Ya, takut. karena itu tadi ya, sentuhan manusia tetap Iya, berubah. betul. Jadi kita kan berbicara transaksi itu yang terjadi sebenarnya manusia dengan manusia. Betul, Walaupun betul. kita menjual tanah dan Betul, betul. tapi tetap manusia yang memutuskan. Betul, seperti Jadi itu. hanya bisa connect kalau pakai manusia. Iya. Ya. Teknologi kalau menurut saya membantu Pak, Membantu, sangat-sangat membantu. Iya. Itu saya akui sangat-sangat membantu. Supporting ya sifatnya. Iya, betul. Tapi tetap endingnya tetap kita harus tetap butuh orang untuk menghandle semua itu. Gitu. Karena teknologi itu nggak bisa datang ke Pak Dukuh, Pak. Nah, itu. Pak Dukuh terus ngurusin ini ya Bu, satpam. Ya, nggak bisa Pak. Jadi komplek. iya, jadi tetap butuh sentuhan kami sebagai seorang property agent Oke. gitu. Nah, ini Bu, kembali ke tadi setelah pengalaman bertahun-tahun ya. Mm-mm. Kemungkinan kan ada situasi di mana suka duka ya. Jadi ada yang menyenangkan, ada yang tidak Menyenangkan. menyenangkan. Iya, mungkin ya. betul, Saya tidak betul. tahu ya gimana. Nah, ini saya boleh tanya dulu nih, misalkan ya yang menurut Bu Rini nih ya, pengalamannya aja. Yang paling tidak menyenangkan itu bagaimana Bu? Ada apa atau kejadian bagaimana? Mungkin boleh di-sharingkan nih. Yang tidak menyenangkan dulu nih. Yang paling tidak enak itu adalah begini Pak. Ketika saya ketemu dengan Nyun Sewu ya, orang-orang yang memang sudah lama tidak melakukan transaksi jual beli Pak. Nah, terus kemudian mereka punya pride yang sangat tinggi. Ketika sedangkan di namanya apa istilahnya aturan dalam proses jual beli, proses balik nama di pemerintah itu kan bisa setiap saat berubah gitu loh. Bahkan kadang-kadang bahkan kadang-kadang tidak bertahun-tahun itu sudah bisa ada perubahan regulasi seperti itu kan. Nah, ini orang-orang yang memang tidak tahu, mungkin dulu sekian belas tahun yang lalu beliau bertransaksi modelnya seperti ini gitu loh. Nah, sekian belas tahun kemudian kan tidak melakukan transaksi apapun jual beli. Nah, ketika di sini terbentur dengan regulasi yang baru, kadang-kadang ada yang merasa bahwa ada beberapa permintaan dokumen yang memang diperlukan sebenarnya, dan itu bukan permintaan saya, bukan permintaan notaris, tapi permintaan dari pemerintah, dari regulasi lah. Intinya saya bilang regulasi harus seperti itu. Nah, itu mereka merasa terhina karena dianggap saya ini dianggap penipu, kenapa saya harus begini, kenapa saya harus begitu gitu kan. Padahal regulasinya seperti itu. Nah, kadang-kadang ada yang memang tidak bisa diberikan penjelasan dengan baik gitu Pak. Pokoknya nggak bisa, dulu tuh begini gitu kan. Ya harusnya sekarang sama bla bla bla. Nah, itu kadang-kadang ada beberapa orang yang akhirnya memberikan kata-kata yang pedas sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya kalau menurut saya kadang-kadang nggak enak ya Pak ya gitu loh. Nggak enak dalam artian begini. Akhirnya menimbulkan satu rasa luka di hati gitu loh. Kalau saya kan pengennya ketika sudah terjadi transaksi selesai, kita masih bisa berhubungan dengan baik, kita masih bisa bersilaturahmi dengan baik gitu. Tapi ketika itu sudah terjadi luka, mungkin dari sana enggan menghubungin saya juga, mungkin saya pun juga merasa sudahlah, daripada nanti saya terjadi seperti itu lagi, terluka lagi, ya saya mendingan saya juga menutup diri, maksudnya membatasi lah seperti itu yang sebenarnya saya nggak senang di situ Pak, gitu. Itu jadi sih gampangannya nih ada orang sok tahu yang tidak mau dikasih tahu. tidak mau dikasih tahu. Iya. Yang tidak pernah tahu. Ya, itu ada Pak. Saya sudah ketemu beberapa kali, tapi ya sudahlah. Itu memang bagian dari pekerjaan ya gitu kan. Tetap saya layani dengan baik sampai ending gitu kan. Masalah kemudian nanti dia masih tidak suka atau apa ya monggo, itu kan kembali ke masing-masing ya Pak ya, seperti itu gitu. Nah, itu tadi kan istilahnya yang kurang menyenangkan. Nah, ini tentu kan ada duka, ada suka. Iya. Ini yang paling disukai itu yang gimana sih Bu? Kalau Bu Rini? Yang paling disukai sebenarnya suka yang kayak mana? Yang paling membahagiakan itu kalau terima komisi Pak.
Itu yang paling membahagiakan Pak gitu. Semua orang. Yang membuat saya paling bahagia. Tapi gini, yang paling membahagiakan adalah seperti tadi yang saya sebutkan di awal, ketika saya bisa membantu proses itu dari awal sampai akhir lancar dan semuanya happy. Kemudian dari happy itu akhirnya kita tetap bersilaturahmi dengan baik. Nah, dari hasil silaturahmi dengan baik itu, yang menyenangkan lagi adalah datanglah referensi-referensi yang baik. Klien-klien yang direferensikan oleh beliau-beliau itu Pak, itu yang membuat membuat happy juga gitu loh. Itu hal-hal yang menyenangkan juga buat saya gitu loh. Tapi mungkin kalau referensi enggak mesti dia ngasih setelah ada transaksi ya Bu. Mungkin kalau Ibu melayani dengan bagus mestinya ada yang ngasih juga ya Bu. Betul. Ini gimana Bu? Betul. Ceritanya pengalaman ada yang menarik nggak tuh orang ngasih referensi? Di tengah pun juga ada juga, walaupun mungkin kita sudah layani tapi memang belum terjual ya, belum bisa terjual. Ada banyak juga yang memberikan referensi ketika mungkin ada kliennya atau saudaranya atau keluarganya atau temennya mau jual rumah juga. Biasanya juga saya kasih nih sama Bu Rini gitu kan. Nah, ini Bu Rini yang sudah handle rumah saya gitu. Biasanya tetap itu ada juga Pak seperti itu. Tapi yang setelah itu juga tidak sedikit juga yang memberikan referensi karena dia merasa terbantu dan dia merasa puas ya gitu loh dengan layanan gitu loh dari awal sampai akhir gitu loh seperti itu. Ini saya ingin tanya nih makan yang tadi nih. Kalau menurut Bu Rini sendiri nih yang paling membahayakan Bu Rini tuh tadi itu kan Ibu motivasinya nih cari duit ya. Kita kan wajar itu manusiawi ya. Iya betul. Nah, yang paling bahagia nih ketika kita sebenarnya terima duit atau ketika kita bisa membahagiakan kliennya ya? Yang mana nih Bu? Kalau Bu Rini gimana nih? Dua-duanya Pak. Dua-duanya ya. Tapi yang paling sangat happy ya itu tadi dua-duanya sih sebenarnya ya. Terima uang, klien happy. Ketika klien happy, dia memberikan istilahnya memberikan hak saya itu juga dengan senang kan Pak. Dengan senang, dengan ikhlas gitu loh. Akhirnya menjadi berkah buat saya gitu loh. Akhirnya menjadi berkah buat saya. Terima uang yang berkah. Ya, itu Pak. Karena berkah mungkin tidak memandang jumlah tapi kan manfaatnya mungkin ya Bu ya. Betul. Terasa gitu ya. Betul. Nah, nih Bu, jadi misalkan nih kita sudah selama di property agent gitu ya. Ini mungkin Ibu bisa membagi sharing gitu. Sebetulnya pengetahuan apa saja sih yang perlu dikuasai oleh seorang property agent profesional? Apa itu? Pengetahuan yang pasti proses ya Pak ya. Proses jual beli itu kita harus tahu. Kalau buat saya, karena walaupun memang nanti semua dibantu oleh notaris, tapi pada saat awal kan si pihak penjual dan pembeli kan tidak langsung ketemu dengan notaris. Jadi paling tidak kita juga harus tahu bahwa prosesnya nanti seperti ini, prosesnya tahapnya dari A, B, C, D sampai akhirnya ending pelunasan itu seperti apa. Itu kita harus tahu Pak. Dan akan lebih bagus juga kalau kita juga bisa tahu tentang bagaimana proses pembiayaan. Nah, pembiayaan melalui bank. Nah, itu kita juga harus bisa menguasai juga, walaupun mungkin tidak secara detail ya, tapi secara garis besar kita harus tahu. Nah, karena itu akan menunjukkan bahwa agent saya ini walaupun dia mediator, tapi dia tahu proses. Kalau saya jual beli bagaimana, kalau saya kemudian saya beli dengan KPR piye gitu kan. Nah, terus atau mungkin kalau misalnya ada poin-poin yang lokasi yang memang ada catatan-catatannya, misalnya beli sawah. Sawah ini nggak bisa loh Pak dibeli oleh orang luar dari daerah tersebut gitu kan. Nah, itu kita juga harus tahu, jangan sampai Jadi tentang pengetahuan regulasi ya Bu ya. Harus tahu Pak. Minimal kita tahu garis besarnya. Minimal kita harus tahu garis besarnya. Jangan sampai kita enggak tahu, pokoknya saya jualan itu, terserah Ibu mau apa. Lah itu kan kita tidak memberikan servis yang baik. Gitu kan. Artinya jasa yang saya berikan tidak bisa maksimal. Intinya seperti itu. Tetap walaupun kita hanya seorang property agent, itu tetap kita harus tahu. Regulasi-regulasi
tata ruang kota, regulasi tentang legalitas, gitu. Terus kalau di Jogja sendiri istimewanya seperti apa, itu kita harus tahu. Karena saya pernah ketemu dengan satu klien itu kecewa Pak, karena tidak diberitahu di awal bahwa ternyata ketika beliau beli di Jogja dari legalitasnya itu bisa berubah. Gitu. Nah, itu kan satu beliau tahu ketika sudah di notaris, sudah akan AJB baru dikasih tahu sama notarisnya, karena tidak diberitahu oleh mediatornya seperti itu, oleh agennya seperti itu. Akhirnya tidak bisa dibatalkan, mau tidak mau tetap harus jalan. Nah, itu hal-hal kecil tapi menurut saya penting untuk diinformasikan dari awal gitu Pak, seperti itu. Kalau yang lainnya Bu, misalkan soft skill yang dibutuhkan misalkan apa tuh sebenarnya? Soft skill secara marketing ya. Kalau saya bicara secara pemasaran sih, sebenarnya pemasaran segala bidang tuh menurut saya hampir sama Pak. Ya kita kan juga tetap harus orang jualan kayak saya toko itu ya harus buka toko tau Pak. Nek saya diem aja, saya nggak iklan kan orang nggak tahu saya jual apa gitu. Nah karena saya tokonya adalah dagangannya rumah, kan nggak mungkin saya buka toko begini. Buat saya toko saya adalah sosial media saya itu toko saya. Terus kemudian marketplace itu ya itu adalah toko saya. Nah itu yang harus sering saya buka untuk supaya orang tahu apa yang saya dagang gitu. Jadi juga perlu ya Bu ya soft skillnya. Soft skill itu perlu, soft skill kita bagaimana. Tapi ini mungkin kalau misalnya gini, bagaimana saya menghadapi orang gitu ya. Nah ini komunikasi gimana Bu? Cara berkomunikasi itu penting Pak menurut saya, karena saya berkomunikasi dengan pembeli saya yang A, penjual saya B, yang C lagi itu orangnya berbeda-beda. Nah itu juga mungkin kita perlu treatment yang berbeda. Seperti itu. Nah, cuman penting ya pengetahuan. Itu penting. Cuman kalau versi saya hal itu bisa dipelajari sambil berjalan. Ya, itu bisa proses Pak. Karena semakin sering kita ketemu orang, akan semakin pinter lah kita. Saya kalau ketemu orang seperti ini tuh harus begini. Orang seperti itu saya harus begini gitu. Itu memang learning by doing juga Pak. Walaupun di awal kita juga tetap harus punya basicnya ya. Basic sederhana sih mungkin tidak apa-apa, tapi akan learning by doing. Semakin kita banyak ketemu orang, semakin berlatih gitu loh. Nah, itu buat saya sih begitu Pak. Gitu. Nah ini Bu, ini sebagai penutup nih, bukan nih ibu rumah tangga, property agent yang sukses. Nah, amin. Nah bisa memberikan semacam pesan mungkin untuk ibu-ibu di luar atau remaja atau remaja putri itu bagaimana supaya bisa berkarir dengan baik, profesional, tapi juga tetap mengutamakan harmonisasi di dalam keluarga. Nah, gimana Bu? Coba bagian tips. Bilang tips atau apa ya? Intinya adalah gini, untuk teman-teman yang satu gender dengan saya, satu itu, jangan takut untuk mencoba, cobalah gitu loh. Yang penting, saya tadi niat mau belajar. Terus kemudian setelah itu harus mau konsisten, harus mau persisten, dan tetap fokus. Itu aja sih Pak. Jadi buat saya sih segala sesuatu ya, tidak hanya property agent aja, semua hal itu kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten, dengan persisten, dengan fokus, pasti ada hasilnya. Itu aja. Jadi jangan takut untuk mencoba, karena dengan mencoba itu sebenarnya kita punya 50% Pak. 50% gagal atau 50% berhasil. Tapi kalau kita tidak pernah berani mencoba, kita punya peluang 100%. Kenapa 100%? 100% tidak berhasil Pak. Tidak mencoba. Gitu. Jadi intinya jangan pernah berkecil hati karena hanya background rumah tangga. Banyak ibu rumah tangga yang sukses dengan catatan mau belajar, mau mencoba. Itu aja sih Pak. Ya, oke, terima kasih sekali Bu Rini kehadirannya. Sangat bermanfaat sekali. Sama-sama. Mungkin nanti bisa lain kali bisa hadir lagi ya Bu ya. Siap. Oke. Ditunggu.
Tadi perbincangan kita dengan Bu Rini sangat menarik sekali ya menurut saya. Ada beberapa hal yang bisa diambil dari itu. Nah, silakan aja sih nanti diulang lagi apa, tapi saya pikir tadi banyak yang bermanfaat. Nah, sebagai penutup, bahwa jika Anda menganggap dunia properti ini hanya tentang bangunan, Anda harus berpikir kembali, karena kami tugas utamanya adalah memperindah dunia yang sudah cantik. Oke, terima kasih.